sejalan, tidak bertolak belakang. Ya, ya kita di Indonesia ini banyak pemimpin yang sebenarnya tidak masuk kategori pemimpin yang ideal, yang benar. Karena apa? Dari contoh-contoh perilakunya jelas tidak menunjukkan kepemimpinan yang baik dan tidak bisa diteladani orang lain. Bahkan kita prihatin sampai sekarang dunia pendidikan kita gagal bukan karena kurikulumnya tidak bagus, tapi guru-guru kita tidak lagi bisa menjadi teladan contoh kepada murid. Perkataan dan sikap dan semuanya karena sudah bias kemana-mana. Beda dengan zaman dulu ya. Saya ketemu guru dimanapun, saya hormat. Dia tidak berani bicara sembarangan. Kalau sekarang, anak, waduh, merokok dan ngomong tidak karu-karuan di depan guru, ngerasani dan sebagainya, itu kayaknya sudah terbiasa begitu. Kan ternyata itu juga karena kita juga apa ya, guru-guru tidak menunjukkan satu sikap keteladanan. Tidak semua ya, masih ada sih guru yang ideal, yang baik, yang bersikap, tapi tidak banyak dan itu juga tidak bisa konsisten karena karakter itu harus dibangun dari kehidupan sehari-hari dan terus-menerus dilatih. Itu nilai yang bisa dipertahankan kalau sudah terbiasa, ya. Lalu perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Ini sebenarnya lari jarak jauh ini ada irama yang kontekstual. Jalan turun, kita ngerem. Jalan mendaki, kita gas sedikit. Jadi ini orang yang mengatur irama perjalanan. Dan juga dalam KLP ini kita kalau mau ya istilahnya marketing itu kan harus punya cara yang baik. Ada saatnya kita gas ketika orangnya memang sudah open, mindsetnya sudah masuk, ya kita teruskan. Tapi ketika kita sudah jelaskan, gak mudeng malah kritik, nah ini harus ngerem dulu, kembali dulu gitu kan. Ini salah satu strategi yang kita buat. Jadi stamina itu ada di sini juga. Jadi iramanya disesuaikan dengan konteksnya, kontekstual ya. Jadi kalau jalan turun, ayo pelan, ngerem dulu. Ya kalau memang jalannya mendaki, ayo nanjak, dikasih gas sedikit gitu ya, sehingga enak ya, indah. Jadi hubungan itu menjadi indah adanya, tidak ada konflik karena pemaksaan-pemaksaan, keinginan-keinginan yang tidak terkendali itu juga membawa dampak yang kurang bagus ya. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Nah, ini sebenarnya ini lebih ilustrasi ini lebih kepada apa? Emosional ya, tak terukur. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak bisa bertahan. Bukan hanya di dalam hal-hal hubungan, tetapi dalam pekerjaan pun kalau dia tidak bisa dengan seksama, dengan berhikmat, dengan teratur, dengan sabar, ya. Kalau dia emosional semua akan buradul, akan berantakan, ya. Baik juga kalau orang ya gerusuk-gerusuk mau cepat-cepat. Nah, ini berbahaya, bukan hanya untuk dia tapi juga berbahaya untuk orang lain. Nah, bagaimana caranya jaga stamina? Nah, ini penting sekali, andalkan Tuhan. Bagaimana sih mengandalkan Tuhan? Untuk kita semua harus memahami kalau seseorang itu mengandalkan Tuhan harus dibuktikan relasinya secara pribadi yang konsisten dengan Tuhan, dengan doa, ya, agama apapun, kepercayaan apapun, kalau relasinya kuat dan benar dengan Tuhannya, maka biasanya dia akan muncul hal-hal yang indah, karakter daripada Tuhan itu sendiri masuk dalam dirinya. Ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, ada kasih. Itu akan muncul dengan sendirinya, ya. Sehingga karakter-karakter yang kurang pas, ya,
itu akan dikikis pelan-pelan karena dia membangun dirinya dengan hubungan dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan pengetahuan, bukan diri, bukan uang, tetapi mengandalkan Tuhan dalam semua hal, sehingga dia tidak akan mudah lemah, tetapi dia tetap berpegang kepada kekuatan yang sumbernya adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua, menjaga stamina itu doakan goal, strategi dan tim, ya. Kemudian leader, percaya perusahaan. Ini sebagai orang masuk dalam bisnis, tiga hal ini tidak bisa dipisah-pisah satu dengan lain, harus. Kalau salah satu tidak bisa diterima atau tidak dipercayai, ya, ya ini sulit. Maka perlu satu penyerahan diri, ya, keyakinan semua ke dalam tangan Tuhan, bahwa strategi dan tim para leader kita dan perusahaan kita yakin bahwa ini benar, ya, jangan ragu sama sekali. Kalau ada keraguan-keraguan itu membuat kita mengalami bias pola pikirnya, akhirnya membanding-bandingkan dengan yang lain, dari seringkali justru yang diambil itu dari hal-hal yang tidak tepat yang sebenarnya, ya. Lalu percaya sistem yang dibangun oleh KLPI adalah sistem yang sudah teruji dan terbaik, ya, karena dia tidak seperti perusahaan-perusahaan lain dengan sistem hanya sentralistik kepada perusahaan, tetapi kita berbagi bersama-sama, gotong royong. Ini sesuatu yang luar biasa pada zaman ini, satu-satunya yang kita lihat. Ini ekosistem KLPI satu-satunya yang bisa seperti ini, ya, dengan hal yang luar biasa, di mana tidak bisa dimain-mainkan, karena itu adalah satu sistem yang secara IT itu sudah dibuat rumusannya sedemikian rupa. Jadi tidak bisa orang terbelakang menjadi terdahulu, nggak bisa. Jadi semua sudah on the track, jadi artinya sudah ada pola yang sudah, struktur yang sudah terbangun, sudah pasti tidak bisa lagi ditolerir, ya, sistem. Jadi kita tidak ragu sama sekali. Lalu kita percaya leader dan mengikuti prosedur. Kita percaya pimpinan kita, CEO, ya, Pak Basri, dan juga, ya, pimpinan-pimpinan yang lain, manajemen dan sebagainya. Kita percaya bahwa kemampuan mereka luar biasa dan kepedulian mereka, ya, dan dibuktikan bagaimana relasi kita, ya, walaupun hanya Zoom, tapi kita bisa melihat kepribadian masing-masing yang tidak membedakan satu dengan yang lain. Ada low profile, karakter yang sangat bagus yang bisa diteladani, ya. Sekalipun ada pertanyaan-pertanyaan yang menohok atau bersifat menyerang, tapi dijawab dengan lembut, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Ini kita harus acung jempol pimpinan ini, kita, leader-leader kita ini, ya. Lalu komitmen dan presensi, ya. Ya, tadi pagi kita sudah mendengar itu on fire, tapi tentu harus terukur. Artinya semangat jangan pudar, tetap, ya, karena satu goal keyakinan kita yang sudah mantap, ya. Biasanya kalau kita sudah punya goal yang pasti, apapun kata orang tidak akan pernah kita luntur, kita tidak akan pernah mundur, karena kita sudah memegang teguh bahwa ini benar adanya. Dan kita sudah berada di pada jalur yang tepat, meraih sukses masa depan makmur, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga semangat berkobar-kobar ini tiap hari. Walaupun banyak kendala, ditolak dan sebagainya, tidak apa-apa. Itu hal yang wajar, ya. Untuk berhasil itu memang harus ada tantangan. Tidak ada orang berhasil tanpa tantangan. Kalau sampai orang berhasil tidak ada tantangan, itu berbahaya juga itu, ya, tidak murni. Tapi kita menikmati tantangan itu. Tetap kita jalin hubungan yang baik dengan orang yang menolak kita, tidak apa-apa. Lalu kita nempel terus. Nah, ini seperti Bapak Ibu bilang, kalau hari Minggu kita nggak ketemu di Zoom, rasanya sesuatu ada yang hilang, ada kerinduan. Karena apa? Ini sudah terbangun. Kalau Bapak Ibu kan sudah agak lama, ya. Kalau saya baru bulan Juli akhir sampai sekarang, ya, kadang-kadang juga saya tidak full mengikutinya karena kita berada di
langkah keberapa kita, masing-masing mungkin berbeda kalau waktu kita mendaftar anggota KLPI, member, kita ibaratkan karpet merah ada di depan kita. Panjangnya, dan di ujung sana ada mahkota, istana. Di sana, di istana itu selengkap semua hal-hal yang luar biasa yang disediakan bagi kita. Ya, dan itu sudah pasti, karpet itu sampai di situ. Maka karpet merah ini kita harus jalani dengan rasa optimis, percaya sama Tuhan, berkobar-kobar semangat, ya. Maka tidak ada capek, tidak ada kata malas, tidak ada kesal, tidak ada rasa bosan, tidak mungkin kecewa sekalipun ada orang mengecewa, tidak, ya. Saya, teman saya pendeta, ya, saya coba nelpon dia, saya jelaskan, wah, bolak-balik dia cerita, udahlah Pak Pendeta, nggak usah ikut-ikut gituan, itu penipuan semua. Saya jelaskan ini, saya kasih apa namanya video, saya suruh minta baca, lihat di YouTube dan sebagainya. Udahlah Pak Pendeta, nggak usah itu semua hanya bohong semua. Nah, saya bilang, oh ya terima kasih Pak Pendeta, tapi selalu ada kesempatan. Kesempatan itu berasal dari Tuhan, kadang-kadang juga sesama kita dipakai Tuhan untuk membawa kita masuk dalam tujuan Tuhan. Cuman karena kita ada pengalaman pahit, lalu kita tidak mau melihat kesempatan itu. Tapi tidak apa-apa Pak Pendeta, itu hal yang biasa saya bilang. Nah, saya tidak kecewa hal itu. Sampai sekarang saya tetap ada hubungannya dengan baik, ya, dan tidak pernah bosan untuk hal seperti itu. Jadi kita yang ada di apa ini KLP ini luar biasa. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam materi, ya, tanggal 14. Ya Bapak Ibu, kita masuk saja. Supaya cepat saya baca ya Bu ya. Ini ada 2 halaman kalau tidak salah, banyak ini. Supaya nanti ada diskusinya. Saya cepat aja, saya tidak membahas terlalu detail, ya. Rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, ya, tapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Seorang wanita yang bijak, ibu rumah tangga itu luar biasa. Dia mengatur semua, ya. Saya punya pengalaman karena istri saya baru meninggalkan saya bulan April yang lalu, setelah kehilangan baru saya sadar, terlambat sudah. Tapi tidak apa-apa. Saya harus mengakui wanita adalah orang hebat yang luar biasa. Tidak mungkin kami laki-laki bisa melakukan semua apa yang dilakukan oleh wanita istri. Tidak bisa mengatur anak, mengatur keuangan, masak pagi, setrika, baju dan segala macam, bersih rumah. Luar biasa. Ya, tapi kadang-kadang kami bapak-bapak ini menjadi orang yang, maaf, saya sendiri kadang jadi orang bodoh. Ketika kita merasa mengkasih uang, kita merasa sudah lebih daripada istri. Padahal gak ada apa-apanya. Uang nggak bisa menjadi tolok ukur. Ya, karena apa ya? Kebiasaan yang baik lebih penting dibandingkan penghasilan yang besar. Apalah gunanya penghasilan yang besar dikasih kepada istri, tetapi perilakunya menyakitkan. Maka uang itu tidak berguna sama sekali. Saya yakin ibu-ibu di sini di KLP ini, saya yakin setuju pendapat saya. Lebih baik tidak ada uang daripada suami menyeleweng, ya kan? Daripada mengecewakan. Jadi itu kebiasaan yang baik jauh lebih penting dibandingkan penghasilan yang besar. Tapi tidak bermutu, membawa sakit hati dan sebagainya. Orang yang jujur, takut dan hormat kepada Tuhan Allah. Orang yang hidupnya tidak lurus, menghina dia. Perilaku. Orang yang jujur dan takut kepada Tuhan, hormat Tuhan. Itu sikap, karakter. Dibuktikan dengan relasinya dengan sesama. Dimulai dari rumah tangga, tetangga, dan siapapun. Termasuk kita ada di sini. Bagaimana kita, hubungan kita, antara kita. Itulah tandanya orang tersebut jujur, takut Tuhan, dan hormat Tuhan. Kita hormat Tuhan, takut Tuhan. Tapi kita tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain, menyakiti orang lain. Itu bohong itu. Orang itu pasti nggak takut Tuhan kalau seperti itu. Karena
implikasi orang takut Tuhan punya hubungan dengan Tuhan harus dibuktikan dalam hubungan sesama manusia. Itulah tandanya, indikatornya di situ, ya. Lalu karena pongah, ya, karena pongahnya orang bodoh suka membesarkan diri, orang bijaksana akan dilindungi oleh kata-katanya sendiri, ya. Orang sombong, orang bodoh, ya. Tanpa lembu hasil di ladang tak ada, dengan kekuatan lembu panen akan berlimpah, ya. Saksi yang jujur selalu mengatakan yang sesungguhnya, saksi yang tak dapat dipercaya selalu mendusta, ya. Kesaksian, perkataan, dan statement apapun yang dibangun oleh seseorang, kalau dia jujur, tulus, akan kelihatan. Ya, akan pastikan kelihatan. Karena itu tidak bisa dibohongi. Orang bicara dari mukanya aja kelihatan. Ya. Tapi kalau dia berdusta pasti juga ketahuan. Orang sombong tak akan menjadi bijaksana, tapi orang cerdas belajar dengan mudah. Ya. Tidak mungkin orang sombong itu menjadi bijak. Karena dia berpusat kepada dirinya sendiri, maka segala sesuatu sentralnya dia. Tetapi orang yang cerdas, tentunya orang yang berhikmat, adalah orang yang fokus kepada Tuhan, yang sadar, tahu diri, dan juga menahan diri. Janganlah berkawan dengan orang dungu, tak ada yang dapat diajarkannya kepadamu. Ya, tidak ada satu contoh keteladanan dari orang yang dungu. Orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak. Orang bodoh tertipu oleh kebodohannya. Orang yang bijak itu tahu kapan dia harus ngomong keras, ngomong lembut, kapan dia cepat, kapan dia lambat. Itu strategi juga kita di dalam mencari member, hal yang sama kita lakukan. Kita mengikuti irama orang yang kita layani supaya sampai kepada tujuan. Kita ikuti aja. Lalu kita giring dia dengan cara yang bijak tanpa dia tahu, ya, tanpa dia sadar, kita membawa dia kepada jalan yang benar, gitu ya. Orang bodoh tidak peduli apakah dosanya diampuni atau tidak. Orang baik ingin diampuni dosanya, ya tentu. Orang yang selalu menyelesaikan persoalannya atau dosa, maka dia akan ada damai. Tapi orang yang menyimpan kesalahan dan tidak peduli akan kesalahannya, menyimpan terus, ini akan membawa sakit penyakit dan stres. Dan biasanya orang tersebut emosinya akan terganggu, ya. Rumah orang baik tetap kokoh, rumah orang jahat akan roboh, itu pasti, ya. Karena orang yang baik, yang berhikmat tahu caranya bagaimana rumah dibangun, dipelihara dan baik. Ada jalan yang kelihatannya lurus tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Itu jelas, ya. Orang yang tanpa hikmat, yang tidak pernah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka dia akan keliru, takabur, melihat sesuatu hal, ya. Di balik tawa mungkin ada tangis. Kegembiraan dapat berakhir dengan kedukaan. Tapi semua itu ada makna-maknanya yang harus dimaknai dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kita harus tetap bisa mengkondisikan ada waktunya ketawa, tetapi juga jangan sampai lupa diri. Waktu sedih atau waktu duka pun kita tetap harus sadar bahwa ini hanya bersifat sebentar, duka dan kesulitan itu hanya sebentar. Karena itu adalah proses yang harus dialami oleh semua manusia, ya. Tapi kita tahu Tuhan ikut ada di dalamnya untuk mengarahkan kita bahwa kita harus fokus bahwa hidup itu adalah milik Tuhan, supaya kita tidak larut dalam kedukaan atau hal-hal yang lain, ya. Orang jahat akan memetik buah kejahatannya, orang baik akan memetik buah kebaikan, pasti. Apa yang ditanam orang akan dituai, itu pasti. Orang bodoh percaya kepada setiap perkataan, orang bijaksana bertindak hati-hati, pasti. Evaluasi, orang yang bijak suka mengevaluasi diri, soal ekonomi, soal pekerjaan, soal rumah tangga, soal kesehatan, selalu evaluasi. Itulah orang yang bijak. Tapi orang bodoh jalan terus tanpa pernah evaluasi, akhirnya jatuh ke lubang. Orang berbudi selalu waspada dan menjauhi kejahatan. Orang bodoh naik pitam lalu merasa aman. Nah, ini sangat kontradiktif, ya, orang yang berakal budi dengan orang yang bodoh.
Emosi tidak terkendali. Tapi orang yang berbudi tentu ada ukuran yang dipegang. Orang yang suka marah bertindak bodoh. Orang bijaksana bersikap sabar, itu pasti. Orang marah itu tidak terukur karena emosinya yang diandalkan. Selalu terlambat, ya, selalu terlambat. Penyesalan itu selalu terlambat karena tindakannya emosional, sudah menyakiti orang lain, minta maaf pun sudah terlambat, ya. Tapi orang bijak tidak seperti itu. Bersabar kapan dia harus melakukan tindakan yang tepat. Orang yang tak berpengalaman akan menjadi bodoh, orang bijaksana akan bertambah pengetahuannya. Orang jahat akan tunduk kepada orang yang lurus hati untuk mohon supaya dikasihani. Itu pasti, sudah hukum ya. Orang miskin tidak disenangi bahkan oleh kawan-kawannya, tetapi orang kaya banyak saudara. Itu sudah umum itu. Orang kaya selalu didekati orang, tapi orang miskin dijauhi. Siapa yang menghina orang lain berbuat dosa. Siapa baik hati kepada orang miskin akan bahagia, itu pasti ya. Ketika kita takut Tuhan, kita percaya Tuhan, maka kita harus melihat bahwa orang yang sederhana, orang yang rendah sekalipun itu adalah makhluknya Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Jadi menghargai orang lain itu adalah hormat kepada Tuhan. Siapa mengusahakan yang baik akan dipercaya dan mendapat hormat. Siapa merencanakan yang jahat ada di jalan yang sesat. Iya pasti. Pasti dia akan jatuh ke lubang. Apa yang dia rencanakan yang jahat. Tetapi orang yang baik, yang mengusahakan yang baik, orang yang percaya kepada Tuhan, pasti akan ada nilai-nilai yang baik yang membahagiakan, yang menjadi hormat baginya. Dalam setiap usaha ada keuntungan. Obrolan yang kosong membuat orang jatuh miskin. Ya, pasti itu. Orang yang bijaksana dipuji karena kebijaksanaannya. Orang bodoh terkenal karena kebodohannya. Orang bijaksana itu arif. Jadi bisa mempengaruhi orang lain, menuntun orang lain sehingga dia menjadi sesuatu yang berguna, berdampak. Tetapi sebaliknya, orang yang bodoh justru dampaknya negatif, menyakiti, dan sebagainya. Kalau seorang saksi berkata benar, ia menyelamatkan nyawa. Kalau ia berbohong, ia mengkhianati sesamanya, pasti menipu. Tapi orang yang jujur, yang bersaksi benar, akan menyelamatkan orang lain. Apa dan sekalipun ada tantangan. Berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Orang yang takwa kepada Tuhan menjadi tentram dan keluarganya akan mempunyai perlindungan. Ya, pasti ya. Ada perlindungan dari Tuhan karena orang yang takwa kepada Tuhan berhikmat, dia tahu mengatur, belajar seperti apa yang diilustrasikan belajar kepada semut ya. Belajar kepada semut binatang yang kecil tapi tahu dia kapan dia harus bekerja keras, kapan dia harus istirahat dan sifatnya gotong royong, tidak peduli siapa pemimpin, tidak peduli, tapi dia melakukan dengan kebersamaan gitu ya. Kejayaan raja terletak pada jumlah rakyatnya. Tanpa rakyat, ia tidak dapat berkuasa. Leader hebat di Daun karena banyak pengikut, ya, leader atau banyak member. Ya, karena apa? Dapat dibuktikan dari apa yang dilakukan oleh leader tersebut. Orang bijaksana tidak cepat marah. Orang bodoh tidak dapat menahan dirinya emosional. Tapi orang bijak, ya, ada tahan diri, ya, ada sadar diri, ya, ada apa namanya, tahu diri, gitu ya. Hati yang senang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau kita hati gembira itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, itu pasti kita sehat. Kita berhikmat, senang gitu ya. Tapi orang yang bodoh, yang menyakiti, ya, menyimpan kesalahan, itu pasti nanti akan sakit. Awalnya nggak bisa tidur, lalu makan pun tidak enak, kerjaan tidak karu-karuan, emosinya tidak stabil, pasti terganggu. Apakah nanti lever, apakah eh, jantung dan sebagainya, itu pasti hanya waktu yang akan membuktikan itu. Siapa berbuat baik kepada orang miskin, menghormati Allahnya, itu pasti ya. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lemah, yang tertindas, yang terhina, itu kita sedang menghormati Allah sebenarnya. Orang jahat binasa karena kejahatan. Orang baik terlindung oleh ketulusannya. Ya pasti. Ada dua hukum. Jahat balas binasa. Benar dan baik pasti baik dan juga beruntung. Ya. Hikmat selalu ada di dalam pikiran orang berbudi, tapi tertindas dalam pikiran orang bodoh. Karena wawasan orang bodoh itu tidak ada, sempit. Selalu menilainya dari sudut pandangnya sendiri, egonya. Tapi orang yang berhikmat, luas pikirannya.
Dia berakal budi, tahu caranya. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah ini kebaikan mengangkat martabat bangsa, tapi dosa membuat bangsa menjadi hina. Nah ini pasti ya, inilah yang sedang kita perjuangkan di negara yang kita doakan. Karena apa? Satu-satunya untuk memakmurkan Indonesia dan bahagia adalah penegakan hukum. Satu-satunya. Mulai dari presiden sampai ke paling kecil. Hukum itu yang bukan apa-apa, bukan. Hukum di Amerika itu bisa seperti itu ya karena hukumnya siapapun yang salah dihukum. Cina juga begitu bisa maju. Indonesia ini nggak bakalan bisa kita makmur kalau hukum itu tidak pernah ditegakkan. Satu-satunya hukum itu berlaku untuk semua, ya seperti pedang bermata dua, ya tidak ada yang bebas, sama karena di negara ini kan sama punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Jadi tidak ada yang bisa main-mainkan hukum. Tapi yang sekarang kita saksikan aparat-aparat kita, penegak hukum dan segala macam. Nah inilah yang kita berdoa supaya ada generasi yang akan datang yang sungguh-sungguh mau, terutama nanti setelah presiden dilantik, hukum ini harus ditegakkan. Dimulai dari istana. Jangan main-main. Kalau itu baru kita akan lihat nanti. Raja senang kepada pegawai yang cakap, tapi ia marah kepada pegawai yang tak dapat menjalankan tugas. Itu pasti ya, itu pasti. Jadi pemimpin atau raja pasti senanglah kepada eh, pegawai atau anak buahnya atau bawahannya melakukan pekerjaannya dengan cakap dan benar. Tetapi kalau dikerjakan asal-asalan, ya pastilah tidak baik. Ya, Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ada kekurangan, kesalahan saya masih belajar. Ya, jadi itu yang bisa sampaikan dari buku bijak. Saya kira itu Bu, kita langsung berdoa ya Bu, Bu Eni ya. Halo Pak. Bu Eni, halo Iya Bu Pak, Eni, halo. Iya Pak, langsung berdoa ya, silakan. Iya langsung boleh Pak. berdoa ya Bu. Iya Sudah silakan selesai. Pak. Iya. Oke, Bapak Ibu, saya akan memimpin dalam doa dengan cara saya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa menurut saya, tapi Bapak Ibu menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pada sore ini Tuhan memberi kami kesempatan melalui Zoom meeting ini. Kami boleh bersama belajar dari buku bijak yang kami sudah bersama Iya belajar. Pak, udah Biarlah pernah sesuatu dapet. yang kami Semoga dengar, dapet apa. ada Apa yang aku kami bisa dapatkan. diingetin pakai itu dulu ya? Tapi siapa orangnya? Ada si siapa ya? Ya, terima kasih Tuhan, kasih kemurahan-Mu yang menolong kami. Kami berdoa supaya KLP ini bisa berjalan semua member yang ada, para leader, termasuk juga manajemen dan juga direktur, semua pimpinan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong sesuai dengan uh, visi misinya bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kami berdoa ya Bapak, Kau menolong baik juga perangkat IT supaya terjaga dengan baik. Nah, lindungilah Tuhan perusahaan KLP ini dan juga member-membernya dan kami semua yang juga menjalankan untuk merekrut member supaya mereka sejahtera ke depan. Berilah kami hikmat dan kebijaksanaan. Bukalah jalan bagi mereka yang kami mau rekrut menjadi member KLP agar mereka sejahtera Tuhan. Kami bersyukur pada sore ini jika ada di antara kami Tuhan di mana kami berada ada sakit, ada kelemahan, Tuhan beri kesembuhan dan kekuatan. Ada yang sedih, Tuhan beri penghiburan. Kalau ada kelemahan, beri kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah bangsa dan negara para pemimpin kami dan juga pimpinan selanjutnya. Presiden akan datang jadi para menteri. Engkau Tuhan yang mendudukkan mereka yang benar. Jadi
tepat pada posisinya dan kemampuannya. Pimpinlah kami semua Tuhan dimanapun kami ada, dari yang member dari KLP ini dimanapun seluruh pelosok tanah air Republik Indonesia ini, agar kami bergandengan tangan, bergotong royong terus, saling mendoakan, saling mendorong satu dan lain untuk kami boleh bersama-sama maju menikmati masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami sekalian. Bapak, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan juga selanjutnya bincang-bincang kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu Pak Bu Eni, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bu Eni. Terima kasih Bapak Marisi atas penyampaian buku bijaknya yang Ya, terima kasih begitu Bu. luar biasa. Penjabarannya benar-benar berasa ya Pak ya. Kalau apa yang ada di dalam buku bijak itu benar-benar itulah arti manusia sesungguhnya ya. Iya, Untuk itu iya. di sini sudah ada nih beliau Pak Nandang. Silakan Pak Nandang Oh dilanjut ya, Pak Nandang. tugasnya. Ya. Boleh Bun, dilanjut aja Bun. Ini gambar saya tidak nampak ya? Kenapa Halo, Pak Nandang? boleh dilanjut saja. Gambar saya tidak nampak ini. Saya di Ada otak-atik. latar belakang bangunan hotel aja deh. Gak Eh, apa-apa Pak Nandang. Gak apa-apa. Gak komplit Ya, kalau nggak ada Pak Nandang. iya boleh. Enggak. Dengaran Baik, Pak, suaranya kedengaran. oke. Berarti suara saja aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk Pak Pendeta M. Simanung Khalid yang telah membacakan buku bijak. Mohon maaf saya hadir terlambat ya karena suatu hal barusan itu. Untuk itu, terima kasih Bunda Eni telah inisiatif untuk membukanya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati atau yang terjadwal agenda kita di setiap sore. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah di sore hari ini, di hari Senin ya, Senin di tanggal 14 Oktober 2024, kita semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa kita dapat bertemu kembali, kita dapat belajar kembali bersama-sama untuk mendapatkan hikmah ya dari apa yang kita bacakan bersama. Pembacaan buku bijak tadi yang luar biasa telah disampaikan oleh Pak Pendeta Siman Khalid ya. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk itu selanjutnya silakan Bapak Ibu karena waktu juga kita masih ada ya 15 menit ke depan untuk berdiskusi dan doa sudah ditutup, maka tinggal isi waktu kita dengan berdiskusi atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan buku bijak yang tadi dibacakan ataupun hal-hal yang lain untuk disampaikan di sini. Mangga, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Di sini ada siapa saja? Banyak ya. Ada 30 orang. Ada Pak Tobias. Ini Tobias itu mungkin dari timur ya. Tobias. Ada Pak Akem juga Kalimantan Barat. Ya, Pak Akem Kalimantan Barat ini yang baru-baru mungkin saya baru melihatnya. Selamat datang ya, selamat bergabung. Ada siapa lagi? Nah, boleh mungkin dari Pak Tobias atau Pak Akem ya, kalau untuk bisa menyapa kita, berkenalan dengan kita, untuk menyampaikan di kesempatan Jumhaka sore ini. Silakan Pak Ada Bunda Tobias. Linda juga tuh Pak Nandang. Surabaya Bunda Linda Kartika. Oh iya, ya ada Bunda Linda juga. Terima kasih Bunda Linda. Dan Iya, selamat sore Bapak Ibu semua. selamat sore. Ya, baik, Bunda Linda mau berkomentar, Bun. Udah Pak, cukup Pak, bagi ya kasih kesempatan yang baru aja dulu. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu sekali lagi untuk Pak Bapak atau Ibu ya, mohon maaf ini ada Tobias
Amunau dan Pak Kem, Pak Kem Kalimantan Barat. Ini yang baru saya lihat. Ya, Pak Kem, silakan Pak Kem. Mic-nya belum dibuka, Pak. Ya, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-ibu semua, luar biasa ya. Izin nih, saya sebentar aja karena baterai juga mau ngedrop. Saya ngikuti dari HP, kebetulan lagi di mall nih, di Blok M. Wis. Iya, luar biasa. KLPI sukses untuk kita semua ya. Saya melihat di sini memang sesuatu yang sangat luar biasa, di mana semua agama di sini, mulai dari pendeta, ustadz, dan segala macam bergabung di sini. Luar biasa. Sampai LPI sukses untuk kita semua ya. Salam kenal dari Kalimantan Barat. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat untuk kita semua ya. Oke. Pak Hakem itu di tim siapa, Pak? Di Kalimantan Barat ya? Saya di timnya Pak Sunyoto dengan Bu Juju ya. Nah, Oh, iya, iya. ya. Pak Sunyoto, Demak ya berarti ini. Oke, Terima betul. kasih. Nah, Ya, beliau ada di baik. sini. Makasih Oke. banyak waktunya. Tuh, Terima salam kasih. untuk semua. Salam Nggak sukses salin apa yang kembali. setengah enam nih, Bang. Yuk. Setengah enam kok nggak salin, tak? Iya, Bu. Baik, selanjutnya setelah Pak Hakem tadi ada Pak Tobias mungkin. Bapak atau Ibu mohon maaf, Pak Tobias Ambunau. Kalau dari namanya ini Papua mungkin ya. Ada Bapak Ibu? Baik ya. Kalau tidak selanjutnya untuk yang baru-baru mungkin saya beri kesempatan untuk berkenalan dengan kita sekalian untuk sama-sama menyapa di Jumhaka sore hari ini. Ada siapa lagi ya yang baru-baru nih? Oke, ya udah semuanya ya. Baik, atau saya absen dulu ya. Ini ada Pak Miski dari Cirebon ya. Selamat Pak Miski sambil bekerja. Pak, ya oke, makasih. Pak Inengah ini dari Bali ya. Pak Inengah dari Bali. Kemudian Pak Ahim ya. Samsung itu kalau nggak salah Pak Ahim dari Kuningan. Betul ya Pak? Alhamdulillah. Pak Hakem dari Kalimantan Barat yang barusan telah menyampaikan Ibu Linda, ya Bunda Linda ini dari Surabaya, Ibu Mimin dari Tasikmalaya. Iya. Kemudian Ibu Suharti ini dari Surabaya juga ya Bu? Bukan. Malang, Pak. Malang. Malang. Malang, Enggak. iya, iya. Iya. Oke, oke. Ingat apalnya Bu ya? Malang ya. Iya, betul. Nanti kapan Pak Nandang ke Malang? Insya Saya Allah tunggu, Bu. saya Terima kasih. tunggu-tunggu loh kedatangannya. Baik, baik Bu. Pak Romo Yudi, tolong Tulung Agung ya, Alhamdulillah sudah hadir juga. Selamat sore Pak. Ya, Pak Purnomo juga sama ya, Pak Purnomo. Kemudian Pak Narno ini biasanya sambil di jalan nih jam segini pulang dari pekerjaan. Pak Narno ini Ketua HK dari Bogor. Pak Yayat Tasik ini sepuhan kita ya, Ketua HK dari Tasik Selatan. Kemudian Pak Sutrisno dari Cirebon, ya, Pak Mukahar ini dari Sidoarjo, ya, Pak Mukahar. Kemudian ada Ibu Nur Ali dari Padang. Hadir, Pak. Pak, ya, selamat sore Bu. Pak Sunoto ini dari Demak, Ibu Mar dari Bogor. Nah ini Bu Mar kayaknya belum pernah berkenalan dengan kita. Bu Mar, boleh Bu menyapa kita? Bu Mar Bogor ya. Baik, atau menyimak dulu aja ya. Bu Wiwik, ya Bu Wiwik, Bu Wiwik Ratna ini dari Gresik ya, dari Surabaya. Betul ya Bu? Bu Wiwik, kemudian Ibu Pak Haris, Pak Haris dan Pak Hotamal Azmi. Nah, Pak Hotamal Azmi ini dari Tangerang. Ya, Ya, Pak betul, Pak. Hotamal, mau menyapa Pak Hotamal? Lomba.
Boleh Pak diperlihatkan gambarnya kepada kita. Pak Hotamal Azmi, beliau adalah calon ketua HK dari Kota Tangerang. Oke, terima kasih. Oh, Bu Mar, oke Ibu, terima kasih Bu. Sambil layanin orang beli ya. Ya, baik, Bu Mar. Terima kasih. Oke, Pak Hotamal mau bicara Pak? Cukup Belum, Pak. menyimak saja. Baca dulu. Menyimak aja dulu ya. Oke, oke. Ini ada Ibu Marice juga. Ibu Marice nih dari Papua kalau nggak salah. Halo, selamat sore, selamat malam Bu. Bu Marice. Ya, kalau di Papua ini sudah malam ini. Ustadz Ibrahim. Nah, ini eh, dari Majalengka, Pak Ustadz Ibrahim yang selalu memberikan motivasi kepada kita ya. Dan ini ada Ibu Indra juga, Ibu Indra Febrianti ya dari Surabaya. Iya, Selamat sore Bu. selamat malam. Sore Bapak Ibu semuanya. Ya, Oke, Bang. oke, terima kasih Bu Indra. Ya. Dan ini Bu Sandra, ini Ketua HK dari Semarang. Bunda, gimana Bunda Sandra mau memberikan ini? Pak Nandang, selamat sore. Selamat sore ya. Selamat sore Bu Sandra. Oke. Kayaknya Selamat sore. sekarang, kayaknya sore ini kita menyapa-nyapa ya, menyapa-nyapa. Karena kita sebetulnya kemarin rindu juga ya setelah hari Minggu kita tidak berjumpa, hari Senin kita beraktivitas kembali ya seperti itu. Ya. Terima kasih tetapi Bapak Ibu sekalian atas sapaan-sapaannya. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersilaturahmi akan senantiasa kita semakin kuat ya. Nah, Bu Suharti gimana Bu Suharti? Alhamdulillah sehat sejahtera. Di sini hujan deras Pak. Oh, Jadi hujan ya. iya. Oke, oke. Mudah-mudahan hujannya Nandang, barokah Bu ya. izin Pak Nandang. Oh baik Bunda, mangga Bunda. Izin Pak, kita sama-sama berdoa. Konsep gotong royong itu kan sudah kewajiban ya Pak ya. Sebetulnya Ya. masing-masing syarat dari kita. Masing-masing katakanlah mengajak tiga. Tiga itu siapa sih? Ya bisa keluarga kita, bisa teman kita, bisa saudara kita. Tapi bagi yang memang belum bisa mengajak, ya nggak usah kita terbebani. Intinya kita melakukan aja terus-menerus kewajiban kita, belajar dan terus belajar. Cuma tadi Bunda komunikasi sama Om Doni Tio yang di Surabaya, Pak Nandang. Oh iya. Mohon doanya dalam 2 minggu ke depan akan bertemu Pak Basri. Paling lama 2 minggu ke depan ya. Untuk membawa investor dan ada kemungkinan berapa negara yang mau merapat ke PT KLPI karena menurut mereka konsep dari kita ini kreasi 5 pilar Indonesia dengan aplikasi airnya sangat luar biasa Pak Nandang. Negara Malaysia kan negaranya network marketing ya Pak Nandang. Ya, Dia betul. akui sistem di kita luar biasa Pak. Sehingga mereka setuju dan ingin segera bertemu Bapak Direktur kita. Ya kalau tidak paling lama 2 minggu inilah luar mereka biasa akan ke Bunda. Jakarta. Alhamdulillah ya Bu Wiwit. Bu Ya, Wiwit luar alhamdulillah, biasa luar biasa. Mojokerto Luar biasa. melalui Pak Doni Alhamdulillah. Tio. Luar biasa Mungkin ya. nanti juga kalau memang Om Doni ke Jakarta, ya sekalian pengen ketemu Bunda gitu sama beliau udah janjian. Kita belum pernah ketemu Pak Marisi, luar biasa kan? Kita bertemu selalu di udara. Saudara ya Bu Iya, ya. iya Bunda. Belum pernah face to face, belum pernah kita. Belum pernah kita, Belum. tapi hati kita sudah harus saling memahami ya Pak ya karakter Iya. kita, Udah sikap kayak kita. keluarga semua. Iya. Ya itu dia. Kapan kopdar, Bunda Eni? Kapan kopdar? Harus Kang Ahir, nanti Bunda bulan Nanti. November ke Kuningan ya, kita janjiannya Kang Ahir. Boleh, ditunggu. Iya Pak. Jadi persaudaraan kita, silaturahmi kita dipayungi oleh PT Kreasi 5 Oke, Pilar Bunda Lili, Indonesia. terima kasih. Sebentar 5 menit lagi ya. Iya, kita harus saling menyayangi, silih asi asuh, saling memahami karakter kita. Jangan pernah kita ingat keburukan, ingatlah kebaikan walaupun nilainya setitik. Jangan sampai Mantap. hanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga ya, Bapak Ibu, saudara semua. Setuju.
Nah, Mantap, Pak Azmi. jadi pahamilah karakter saya, karakter dari kita masing-masing. Dari kepala yang berbeda, kita satukan kesamaan untuk saling mencapai goal kita apa? Pensiun, Siun. dana pensiun Sama-sama. seumur hidup kita. Tujuan kita 1 sampai 2 tahun paling lama di PT Kreasi 5 Pilar Amin. Indonesia. Amin, amin. Amin. Amin siap Bunda Eni lah, setahun lah. Baik. Merdeka. Umur kita berapa? Amin Jangan ya, kita makasih. lihat umur. Iya. Iya, Pak Nandang, doa terbaik buat kita seluruh mitra yang ada dari Sabang sampai Merauke, semoga diberi kemudahan, kita Amin. bisa closing ataupun tidak, jangan pernah berubah jadi tidak semangat, senyum kita jadi hilang, sedikit kita minggir atau gimana, enggak, tetap kita sama, saling berpegangan tangan, sama-sama di depan. Betul. Di sini tidak ada yang pernah tertinggal dan ditinggal ya. Itu aja, karena Amin, saya pun amin, amin. di luaran sana sebagai ibu, sebagai nenek punya kesibukan juga, bukan semua Iya, pengangguran. iya. 2 langkah lagi pensiun. Amin, Oke. Kang Ahir. Amin. Kita ketemu nanti ya. Terima kasih Pak Nandang semuanya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Ya, Amin terima ya. kasih Kita Bunda doakan Eni. bersama semoga Nandang, terima kasih. Om Donitio ya. Beliau Ya, adalah peral dari Bunda yang ada di Surabaya. Walaupun betul belum sempat bertemu, tetapi alhamdulillah dia sudah jadi ketua HK juga, dan mudah-mudahan akan membawa keberkahan ya dengan datangnya ke Jakarta nanti bertemu dengan Amin, Pak amin. Direktur kita dan Amin. juga untuk KLP ini. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih Bunda ya informasinya. Mudah-mudahan kita pasti dukung doa ya untuk semuanya. Kita sukses bersama. Baik, Amin. untuk selanjutnya karena waktu juga, saya juga sudah diingatkan ini udah oleh Bunda Lili ya dari Papua. Terima kasih Bunda Lili telah hadir. 1 menit lagi ya kita akan diakhiri karena untuk diberikan linknya ke wilayah timur ya untuk melanjutkan buku bijak. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi untuk semuanya Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom HK sore hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberkati kita semuanya. Allah Amin. senantiasa memberikan kesehatan amin, untuk kita semuanya, memberikan Amin. ilmu ya, ilmu amin. yang bermanfaat Amin. dari apa-apa yang telah kita dapat, ilmunya yang bermanfaat dunia dan akhirat tentunya. Kemudian Amin. jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan rezeki yang luas, yang berkah tentunya ya, yang melimpah dan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Itu Amin. harus Ya, dicatat Amin. melalui Ya Rabbal KLP ini. Alamin. Untuk itu betul tadi kalau di Malaysia itu adalah negara multi-level, ya, mengakui dengan keberadaan kita. Tidak salah kalau kita mengklaim bahwa aplikasi air adalah aplikasi yang pertama di dunia mungkin ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya yang memandu Zoom HK di sore hari ini, Nandang dari Kota Bandung, mengaturkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelapan, dan terutama untuk Bapak Pendeta M. Simanung Khalid yang telah menyampaikan buku bijaknya dengan luar biasa. Berikut telah menutup dengan doa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 miliar, salam 5 miliar. Salam Waalaikumsalam. Salam 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar Bunda Eni salam. Salam semuanya. KLPI. Yes, luar biasa. 5 pilar dan 5 miliar. Amin. Amin, Oke, amin. saya kembalikan ke nanti ya. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih Panengah. Kopdaya. Pak Agem, salam kenal. Terima kasih. Selamat Pak Nengah, Pak Mangga Aji. Bunda Lili. Terima kasih. Ya, Tugasnya sudah saya berikan ya ke Bunda Lili. Ya, Terima Bunda kasih. Lili, ya. Ya, terima kasih Pak Nandang Nuhun. Oh, oke. Saya tidak bisa tampil gambar ini, nggak tahu kenapa nih. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sekaligus saja Sama-sama. saya undur diri dulu ya.
karena harus mempersiapkan prepare untuk sholat maghrib ya di wilayah barat. Samin Terima semuanya kasih. ya. Iya. Terima kasih. Iya. Makasih. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miski, 3 kepala 1 cabang. Ya. Lanjutkan perjuangan. Yo. Ya. Saya 115. Mohon maaf.